Oke, balik lagi di Charles Ghazali Action Team. Sorry, salah. Balik lagi di Charles Ghazali Action Cinema bersama salah satu dari pendirinya JCC Action Team. Seperti biasa, JCC Action Team itu adalah Jonathan Ozo, Cecep Arif Rahman, dan Charles Ghazali. Dan saya mewakili uh, kedua partner saya untuk kemudian hadir di sini dan membahas berbagai macam hal tentang sinema laga yang di Indonesia itu mungkin untuk saat ini masih belum belum menjadi tuan rumah. Masih cukup sulit untuk kemudian bagi kami-kami atau perjuangan ekstra lebih bagi kami-kami yang bergelut di genre yang satu ini untuk kemudian misalnya memproduksi dan membuat sebuah film laga. Uh, Banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi hmm, hal-hal yang kemudian akan kami temui dalam sebuah proses produksi atau proses untuk menjalankan sebuah project. Sudah dibahas di beberapa episode yang lalu dan nantinya juga akan kita bahas lagi. Salah satu yang paling baik adalah kalau teman-teman lihat di IG TV adalah pada saat obrolan saya dengan Robert Roni, sutradara dan produser dari Legacy Pictures dan sekarang Paragon Pictures. Cukup banyak yang diutarakan oleh Robert Roni yang sangat bagus poin-poinnya. Oke, saya sekarang masih menunggu hadirnya Kakak Ulan Guritno untuk kemudian bisa bergabung lagi di sini uh, untuk berbicara tentang pengalaman dan passionnya Wulan uh, di genre film laga dan kenapa sampai hari ini justru um, hal itu belum terwujud misalnya bukannya berarti Wulan belum pernah ya pernah tapi kemudian belum bisa belum banyak maksudnya berkecimpung di dunia atau di genre film laga. Oke, gambarnya udah keluar. Nah, Oke, aku nggak bisa lihat diri aku sendiri, tapi it's okay. Kita lanjut aja. oke. Ini kayak there is something wrong with my phone, I think. Nggak apa-apa. Karena Irwan Chandra beberapa minggu yang lalu juga mengalami hal yang sama. Iya, nggak Iya. bisa lihat muka sendiri ya. Jadi sekarang kita harus belajar untuk tidak narsis, nggak usah ngelihat dirimu sendiri. Soal narsis ya, gue mau bilang itu Mm-mm. lu hebat banget sih. Semangat dan konsistensi lu Hah? dalam kemudian menghadirkan foto-foto di IG itu gila gue bilang. It's like every Itu day. eh because memang kegiatanku alhamdulillah ada setiap hari. Jadi itu foto nggak mungkin dibuat secara khusus gitu. Aku foto untuk IG tuh nggak mungkin. Itu bukan gue banget. Tapi all of the pictures in my Instagram adalah memang pekerjaanku, dan emang itu yang lagi dikerjakan atau memang itu ya, iya, it's a part of the job gitu, tapi bukan yang kayak sengaja foto buat Instagram gitu, enggak lah, gila lo. Kurang kerja. Oke, Kadang-kadang tapi gini, apa? Kadang-kadang apa? kadang-kadang kebingungan sendiri, kayak tadi udah ada WA, nanti harus di post jam 6 ya mbak, nanti gue yang kayak oh iya ya, banyak banget ya ternyata postingannya. Iya. But kecuali anyway, kecuali anyway. kalau kecuali kalau sepeda ya, Cak. Kalau sepeda itu gue sengaja. Oke. Oke. Justru yang sepeda malah bagus. Maksudnya kalau sepeda itu memang agak beda dengan yang lainnya. Maksudnya bagus dalam arti kadang-kadang justru malah yang sepeda kan lu nggak terlalu make up atau apa, sangat apa adanya, sangat biasa. Itu memang mungkin karena kegiatan sehari-hari instead of pekerjaan ya. Yeah, I mean, you have to wake up at 5 o'clock in the morning, and then habis sholat subuh tuh gue biasanya udah langsung jalan sepedahan gitu. Jadi jam 6 itu udah start sepedahan. Jadinya nggak mungkin make up juga Hmm. sih, Ca. Nggak mungkin make up. Itu masih ngantuk. Jadi mulai mulai meleknya itu adalah pada saat udah 15 menit sepedahan. 15 menit awal tuh masih ngantuk. Masih Oke. ngantuk.
Gue kalau bangun jam 4 atau jam setengah 5 itu karena anakku minta susu, jadi beda dikit. I'm past that, and I'm not experiencing that again. Nggak mau. Oke, Udah nah ini kan cukup. yang hadir udah banyak nih. 160 lebih sudah, luar biasa ini fansnya Mbak Wulan. Silahkan disapa dulu. Hi everyone, thank you for joining us di sore hari ini ngobrol-ngobrol soal film action tentunya karena yang ada di depan aku adalah seorang teman lama, seorang sutradara dan penulis juga dan memang dia juga punya keahlian khusus fighting karena memang dia juga aktor laga. Oh aktor nggak sih Cak? Bukan, Karena bukan. cakep juga kan, cakep juga. Jadi boleh Enggak, lah. enggak. Istri gue yang bilang gue cakep. Istri sama bapak ibu gue. Jadi sutradara, penulis, kemudian fighter juga. Istilahnya apa sih, Ca, sebutannya? Fighter dong. Beda. Jadi kalau misalnya fighter itu, Bisa bela diri itu apa nah, istilahnya? oke, kalau bisa bela diri adalah fighter. The thing is, gue Heeh. nggak bisa bela diri. Gue belajar bela diri itu dari nonton film, nonton Jackie Chan. Gue sama sekali, gue cuma pernah ikut silat 2 tahun waktu gue SD. That's it. Oh Gitu. iya, lo pernah cerita ini, gue lupa. Iya. Aku baru inget, ya ampun, Ca. Jadi gue justru So, belajar pada saat lagi memang proses bikin film, baru tuh gue ketemu Om Tanaka, ketemu Ulo, ketemu Iwan, ketemu teman-teman yang lain tuh baru belajar dari situ. oke. Tapi terus kemudian akhirnya belajar kan? Maksudnya akhirnya kenapa gerakannya bisa benar, bisa bagus? Itu karena belajar kan, at the end of the day. Ya, tapi begini, di film itu, terutama di film laga, bentuk gerakan itu gue bahas minggu lalu sama Irwan. Oke. Bentuk gerakan laga di film itu pada saat dia terlihat bagus itu berbeda dengan bentuk laga pada saat lu lagi pertandingan benar. Itu kayak Betul. misalnya kungfu tuh ada tai chi tapi ada kungfu yang untuk bertarung. Karate itu ada karate yang kata, ada juga yang untuk bertarung. Cotokan Mhm. sama apa gitu namanya. Nah, perbedaan itu yang kemudian membuat gue nggak berani bilang gue itu petarung karena gue belajar untuk film. Jadi kalau diadu benar belum tentu gue Oke. menang. Oke. Kalau diadu benar belum Ya tentu gue karena menang. jadi maksudnya lo maksud di sini mungkin orang bertanya maksudnya apa gerakan buat film. Jadi artinya gerakan itu memang udah kayak diedit untuk film gitu, gerakan-gerakan yang lo buat gitu ya. Jadi kalau Ya, misalnya melakukan suatu kesatuan movement untuk bertarung belum tentu bisa gitu ya. iya dan belum tentu seperti itu dan yang pasti napasnya nggak akan seperti itu. Karena kalau bertarung benar 1 menit itu udah ngap. Kita Iya kalau iya nonton benar. film kan fight bisa 5 menit, 7 menit, 10 menit. Kalau benar 1 menit itu udah ngap. Capek Karena sekali kadang itu. kadang-kadang kalau pengalaman aku yang dulu ya aku udah lama banget emang gak main film action tapi aku masih ingat adalah kadang eh, gerakan kita yang tidak ditangkap kamera kita pikir udah benar udah perfect gitu kan tetapi ternyata di kamera kelihatannya uh, mungkin karena angle dan lain sebagainya dan akhirnya harus dibentuk sebuah gerakan yang menyesuaikan dengan angle kamera gitu kan jadi akhirnya mungkin gerakannya sama cuman harus dilakukan lebih gimana gitu atau lebih lekukannya lebih gimana atau gimana gitu supaya terlihatnya bagus di kamera gitu Betul, berbeda dengan ya betul. ada anak gue. Shalom. Shalom bukan? Anak lu siapa? Shalom bukan? Atau London? Ups, Wulannya freeze. Yang freeze Wulan apa saya? Kayaknya Wulan. Mudah-mudahan dia balik lagi nih. Kalau enggak, apakah IG live mesti di stop lagi dulu? Oke. Jadi memang begitu. Untuk terlihat, untuk membuat sebuah adegan yang baik, kadang itu memang adegan atau bentuk gerakan yang perlu dilakukan itu berbeda dengan dengan apa yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pertandingan yang sebenarnya. Oke, sebentar ya. Ulannya ternyata kayaknya mungkin bad connection sehingga dia left out dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa masuk lagi segera. Terima kasih buat semua yang udah hadir dan semoga obrolannya bisa semakin seru nantinya.
Emang banyak sekali sih yang sebetulnya bisa dibahas dan dibicarakan pada saat kita bicara bikin film action, terutama karena di Indonesia itu uh, boleh dong mau main film. Ya boleh aja. Ini Kenny nanya, saya boleh dong main film? Ya boleh. Eh, Semua orang boleh main film, boleh buat film. eh, tetapi pada saat kemudian film itu kita bicara film komersial, dan kemudian ini berurusan dengan permintaan pasar atau permintaan publik, itu yang kemudian akan menentukan uh, apakah kemudian permintaan kita untuk misalnya mau tampil atau mau berkarya dalam membuat sebuah project film itu kemudian akan approve gitu. Oke, Bulan udah balik lagi. Ini kenapa ya mati terus? Aku bingung loh. Padahal di sini wifi-nya bagus. So sorry. Oke, Nggak apa-apa, nggak lanjut apa-apa. lanjut. Ya, nah, jadi begini, uh, gue tahu dari dulu Bulan tuh passionate Uh-uh. banget soal film action ya. Kalau gue, Mm-mm. saya dulu ikutnya silatnya IPSI, uh, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, jadi yang gabungan. Jadi kalau kalau misalnya gue karena memang suka dan mungkin anak laki kali ya gitu dan Mm-mm. memang gila Jackie Chan kan dari kecil sehingga kemudian Iya, action salah satu forte yang memang buat gue tuh punya kelebihan atau daya tarik tersendiri. Nah tapi gue tahu Ulan dari dulu itu sangat-sangat into action sebetulnya. Uh, sebetulnya. pertanya Pertanyaannya adalah kemudian kalau teman-teman tahu Wulan itu sebetulnya dalam berlatih untuk bermain laga di sebuah film atau produksi itu luar biasa. Itu ada produksi satu yang dengan Malaysia ya, sama Kang Cecep, itu latihan berbulan-bulan Iya, sampai ke Malaysia. dan itu nggak jadi. Iya. Ya, So, ada kadang-kadang hal-hal kayak begitu. Nah, ya di jadi gue film. tahu dia tuh ini banget. Pertanyaannya adalah sekarang, kenapa misalnya kalau kita lihat Wulan punya CV, nggak banyak film laganya? Hmm, Atau pertanyaan kedua, mm-mm, kenapa sampai hari mm-mm. ini lu sendiri belum produce film laga? Oke, jadi kalau cerita about film laga, memang pada dasarnya perempuan ini kan tomboy gitu kan. Jadi memang memang seneng olahraga. Jadi kalau background background laga dalam arti aku belajar bela diri itu nggak ada sebenarnya. Sama kayak Charles gitu, aku nggak ada. Tapi kemudian ya itu karena udah seneng olahraga gitu. Jadi seneng memang ekstrim sport dari kecil gitu. Jadinya akhirnya pada saat aku kecemplung, awalnya itu adalah kecemplung, adalah di film sinetron laga tahun berapa ya itu ya? Tahun-tahun lupa aku Borobudur yang ya? iya, Misteri Gunung Berapi, Tutur Tinular, Borobudur ya kan. Nah, itu Nah, kecemplung di situ. Nah, untungnya aku tuh memang bisa nari. Memang aku ada dasar nari gitu sehingga untuk menghafal lumayan oke gitu. Nah, mungkin dari dasar nari itu terus kemudian berlatih untuk melakoni sinetron-sinetron laga itu waktu itu pada zamannya itu lumayan ya memang ada effort juga gitu karena kan beda ya nari harus ada power terus udah lagi belajarnya beda bukan langsung fight tapi fight buat film itu ada ketepatan tidak boleh kena tapi seperti kena gitu kan jadi benar-benar hmm, ketepatan yang antara kulit dan kulit itu sekian milimeter gitu kan, sat gitu ya, kan, nggak ya, boleh kena tapi harus terlihat kena. Nah jadi belajarnya udah berbeda gitu. ya. Ya udah, jadi belajar bela diri dan fightnya itu adalah untuk film memang dari awalnya gitu. Nah untungnya ya itu ada dasar-dasar mungkin emang berjiwa laki-laki sama sama senang olahraga ekstrim dan ada dasar nari. Nah kalau kemudian akhirnya memang berlanjut, terus abis itu kan aku main film-filmnya Charles gitu. Waktu itu di Buceli ya Cak ya, kalau nggak salah. Terus Ya, Demi Dewi gitu. Terus apalagi ya aku lupa. Tetapi iya akhirnya memang uh, jalannya belum ke sana lagi kayaknya. Jadi bukannya tidak mau, tapi kayaknya belum ada
belum ada jalannya lagi ke sana, dalam arti gini, ya misalnya kayak waktu itu tuh aku sempet udah kontrak sama The Night Comes for Us gitu. Tapi kemudian perubahan cerita gitu. Terus kemudian ditawarin lagi apa, tapi kemudian aku lebih memilih yang apa gitu. Terus kemudian ditawarin apa, waktunya nggak cocok karena aku udah terlibat apa. Ya kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi belum ada kesempatan, kalau lebih tepatnya adalah belum ada kesempatan. Kalau bikin film laga, kayaknya capacity gue nggak di situ gitu. Maksudnya I really love kayaknya itu lo deh, Cak. Mending lo bikin gue yang main, udah gitu aja deh. Gak. Tapi kan Kalau bikin gue bikin dilema itu bukan film juga yang genre ya biasa. Itu genre yang juga beda. itu genre gue. Jadi gue tuh seneng yang memang film-film yang twisted. Kalau yang itu lebih ke realitas sosial ya, jadi filmnya memang lebih reality sosial apa yang sedang terjadi gitu, tapi dibuat dark, dibuat noir gitu, dibuat lebih misterius gitu. Aku memang seneng banget film-film psychological thriller kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya dilema udah mendekati karena detektif tapi belum terlalu psychological thriller, itu lebih ke ya realitas sosial akan sebuah kejadian. Nah, terus kemudian I Am Hope juga aku bikin I Am itu lebih ke rasa panggilan karena aku sedang mengerjakan suatu gerakan juga kan gitu. Jadi sebenarnya aku juga belum bikin film yang bener-bener aku pingin sih sebenarnya, Cak. Sebenarnya aku memang kepingin banget tuh bikin film psychological thriller karena memang itu film-film aku banget dan itu tontonan aku gitu. Something twisted, something to make you think, tapi there's a thriller in it gitu. Jadi ya psychological thriller sih. What's your favorite what's your favorite thriller movie? Aduh, banyak banget. Gue tuh kalau masalah judul, nama itu I'm very bad at it. Tapi Dila malah hafal. Apa kita panggil Dila ke sini? Tanyain Boleh. dia. boleh. Film favorit gue, dia tahu listnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan gitu. Kayak kemarin aku sempet mau coba bikin film lagi, tapi itu juga bukan tentang psychological thriller, lebih ke ya ini sebenarnya panggilan juga gitu, cuman it's not my main thing yang bener-bener baby aku pengen banget bikin gitu. Jadi kemarin juga ada rencana, tapi kemudian kan pandemi ini terjadi, jadi ke pending. Mau bikin film, udah sempet riset ke Riau di Tesonilo itu, Cak, jadi tentang gajah gitu, film tentang gajah. Okay. Ya udah ke sana bolak-balik riset dan lain sebagainya gitu. Jadi I wanna make something yang film anak-anak, bukan film anak-anak, film keluarga. Film-film favorit kita waktu kecil apa sih? Aku ya, I mean me. Kayak E.T., terus Free Willy, film-film persahabatan antara kita dengan satwa dan persahabatan kita juga dengan alam gitu. Nah, itu kan sekarang kan isu besar kan saat ini, bagaimana kita mistreated alam dan juga satwa gitu kan. Jadi gue pengen menyampaikan itu tapi dengan cara yang ya benar-benar entertaining gitu. Ya tentang persahabatan antara anak dan si satwa ini gitu. Udah riset, udah, tapi belum jadi. Belum, kata kuncinya belum, bukan enggak? Belum. Ya, oke. Jadi, teman-teman semua, Wulan Guritno itu hot mama, Ya, eksis banget. enggak lah. Tapi sebetulnya dalam berkarya, terutama yang misalnya dia kerjakan bersama suaminya Dila, dengan lingkungan circle-nya Wulan, biasanya yang dilakukan justru bahkan justru mengenai hal-hal yang bicara tentang kepedulian. Dari I Am Hope soal penderita kanker, Dilema bicara tentang kehidupan bersosialisasi, kehidupan beragama, toleransi beragama, itu soal hubungan antara bapak dengan anak gitu. Kalau yang belum nonton deh. Dan Dilema itu juga dapat penghargaan ya di Festival Film Rusia ya. Iya, di Rusia di Detective Film Festival waktu itu. Iya, nggak nyangka juga sih film pertama. Itu film pertama dapat portfolio bagus, terus udah bikin film kedua, film ketiga nggak jadi-jadi, Cak. Belum. Ya, belum. Oke, nah untuk membahas kelanjutannya, gini, di Demi Dewi yang filmnya bisa ditonton teman-teman di Disney Plus Hotstar, Betul. itu Wulan Guritno bermain sebuah film drama laga
yang nanti bakal banyak cerita serunya. Ada gosip-gosip yang bakal kita bongkar hari ini. Tapi di sini di sini sebenarnya mungkin salah satu adegan di mana Wulan itu ini ya apa bermain action yang real yang mungkin cukup di luar dugaan orang. Saya putarkan sedikit dua scene. Scene yang pertama sebetulnya nggak bisa dibilang terlalu action, tetapi di scene ini Wulannya main stunt dan pengerjaannya luar biasa sih ini karena dikerjakan dengan sepenuh hati tapi memang dengan pada saat itu ada beberapa kondisi keterbatasan yang harus kita hadapi. Oke, Iya, siap. nanti kita bahas. Ya, gue balik dulu kameranya. Oke, siap. Ini salah satu adegan di Demi Dewi. Jadi pada saat itu ceritanya Wulan sedang mencari anaknya Yang diculik. yang diculik oleh karakternya Winky. Betul. I remember that. Oke, trivianya adalah habis shot itu Wulan beneran pingsan sebentar karena itu kena hantam beneran. Ya makanya matanya tuh tadi hilang Kedip. beneran itu kalau ya. Itu kalau orang nonton gila tuh aktingnya real banget ya, matanya bisa sampai bener-bener hilang gitu kan. Putih berbalik. Karena itu beneran. Ya, things like that happens lah di pembuatan film. Karena kan Iya. ya ada teman-teman gue. Hai Karina. Iya, banyak banget yang dari tadi nyapa Wulan. Ada juga yang dari Malaysia, dari luar negeri. Hi everyone, thank you for joining. Kita mau throwback. Oke, silahkan lihat yang ini sebentar lagi. Wow. Woo. Segitu dulu. Oke, jadi itu yang paling seru sebelah ini. Demi Dewi itu adalah sebuah film drama, drama action, yang sebetulnya dari awal niatnya adalah menggunakan action untuk kemudian memperlihatkan seberapa jauh seorang ibu kemudian akan melakukan sesuatu demi menyelamatkan atau mendapatkan kembali anaknya. The thing is, pas adegan tadi, itu kita syutingnya di perempatan Harmoni, ya, perempatan Harmoni. Kita lagi di seberang jalan. Gua sama Ulo, nah, Ulo kan ada di sini nih. Oke. Udah lagi persiapan lagi ini itu dan segala macam. Ulannya telat datang. Ulannya terlambat datang. Biasanya kan dia nggak terlambat. Hari ini dia terlambat datang. Terlambat datangnya, tapi kemudian kita maklumi karena memang 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, pada saat kita lagi syuting adegan yang sebentar ya, ada adegan kejar-kejaran mobil. Lagi-lagi semua dibuat dengan kondisi yang sangat terbatas pada saat itu.
Eh, Ini boleh diceritakan aja kan? iya, tadinya gue sambil It, mau sambil ngasih lihat gambarnya, cuman oke karena oke. namanya gede, agak nyangkut. Intinya tapi kemudian adalah pada saat aku lagi syuting adegan mobil kejar-kejaran, eh dalam beberapa hari itu emosinya Wulan Iya, itu naik gila turun, ya. Sebenarnya sampai-sampai aku sebenarnya juga bingung sama diri aku sendiri kok. Maksudnya eh kok sensitif banget gitu. Terus tapi nggak lagi PMS juga gitu. Tapi this is more than PMS. Aku ngerasa kayak aku sampai bertanya sama diriku sendiri, kenapa ya, ada masalah apa gitu, apa ada mau kejadian apa gitu, kok dada sesek aja, bawaannya kesel aja sama orang. Terus lawan main aku kena marah mulu, pokoknya salah aja dia, pokoknya pokoknya ngambek lah, marah lah, nggak biasa biasanya kayak gitu gitu ya. Kadang kita sebagai manusia lagi capek apa, pernah lah ngamuk ngamuk atau bukan ngamuk, ngambek atau ngeluh atau marah gitu. Tetapi ini lebih dari itu, lebih dari aku biasanya. Ternyata jadi aku juga lupa apa yang terjadi sampai akhirnya aku dek di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Apa janjian gua hamil ya? Gitu, Ca, waktu iya, itu. jadi Apa jangan-jangan hamil, kok aneh gitu. ceritanya waktu Mu- itu dari Muka teman teman mainnya satu muka, dimarahin, uh-uh. eh yang kemudian Kok diem? terjadi, kalau kalau gue pikir teman mainnya dimarahin, gue pikir mungkin apakah karena memang scene-nya berat sehingga jadi emosional, karena kita memang Mm-mm, syutingnya itu di jalan dan kita kan nggak kayak di Amerika ya. Amerika itu kalau syuting kan jalannya ditutup, semua mobil yang mm-mm, ada di mm-mm. gambar itu adalah mobil mobil properti. Kita kan Iya. kagak, kita make apa yang ada di jalan, lalu kemudian Dan benar-benar kita kebut-kebutan kan. Jadi ya. kalau kemudian hari itu dia agak stres, gue pikir masih wajar tadinya. Masalahnya hari itu pas pulang, ya tahu sendiri ya namanya perempatan Gue jadi pengen harmoni. Kan perempatan jadi pengen harmoni. ketawa. Kan banyak banyak preman. Ada Mm-mm. preman yang nyapa Wulan, gede banget orangnya, gede banget berewokan nama ini. Terus nyapanya senang rada seenaknya. Sama dia dimarahin dong, dibentak. Kamu sopan ya, dibilang jangan sembarangan. Dia berhenti, dia balik, ditunjukkan premannya. Gue langsung bilang, shit, gila ini orang, gue bilang. Ternyata, Jadi ternyata, jadi akhirnya dari situ pulang gue bilang pas lagi malam, Wul, kayaknya memang lu kalau perlu istirahat bilang deh, atau kalau enggak memang mungkin lu perlu cek ke dokter. Gue rasa mood tuh swingnya agak 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 di luar kebiasaan. Gue sendiri nggak mikir dia hamil tadinya. Jadi ternyata 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian kita lagi syuting yang bulannya lagi mau dilempar dari lantai 3 itu ke bawah ke mobil. Kita lagi nyiapin berbagai macam stand dan ininya, kita udah di tengah jalan, udah ada polisi buka jalan segala macam. Uh, kita nunggu Bulan karena emang dia agak terlambat dan ternyata benar dia dari dokter. Jadi emang dia pikir karena dia nggak mau membuat syuting lebih bermasalah, dia ke dokter dong, dia periksa. Begitu datang dengan cerianya dia, Hai, dia bilang gitu kan. Gue lihat dia ceria, gue seneng dong. Hai, gue bilang. Terus dia bilang, sini dong, dia bilang gitu. Sini, apa? Sini dong, dia bilang. Iya, terus gue datang gitu. Kasih selamat dong, dia bilang. Selamat apa gitu kan? Temen lu hamil. Oke, gitu. Terus udah gitu. Jadi akhirnya gue peluk, dan gue kasih hamilnya, selamat. bukan hamil 1, 2, 3 minggu, udah 1,5 bulan, Iya, mau dua 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 bulan. bulan, Mau masuk 2 bulan. Jadi mau kemudian gue masuk kasih 2 bulan. selamat, gue peluk, udah kelar kan, yang lain pada nyamperin dia, selamat dong, semua pada nyelamatin Bulan. Yang ada gue balik badan, terus kemudian gue ke Ulo dan gue bilang, hah, hamil? Lah kan kita mau ngelempar dia dari lantai 3 ke mobil, gue bilang. Terus balik lagi, Wuls, hamilnya berapa lama? Terus dia sambil peluk-pelukan, dia bilang, hampir 2 bulan, masuk 2 bulan. Gue balik lagi, mati lu. Yang bahaya itu kan 2-3 bulan ya, gue bilang. Ulo bilang, iya. Iya, iya. Ini gimana dong ceritanya? Gue bilang. Jadi akhirnya kondisi yang tadi itu dilakukan dengan berbagai macam protokol kesehatan dan keamanan, yang makanya shotnya nggak bisa satu shot. Ada yang memang Betul. shotnya harus dipecah-pecah, tapi sampai di ending, Bulan itu masih Pada ketawa. gantungan di Steger 4 susun dengan usia hamil 4,5 bulan. Ya, aku inget banget. Ya, sebenarnya we could do more ya, cuman karena satu dan lain hal. Ya, jadi Pakai ham, bukan pakai hamil ya, alhamdulillah. Cuman, aduh itu
ternyata marah-marah itu dan muka. Sebenarnya aku mulai deg juga karena aku ngerasa kulit aku berbeda. Jadi kalau aku pegang agak bersisik, Cak. Ah, masa? Gitu. Iya, waktu itu bersisik gitu. Jadi gue langsung, kok kulitnya beda ya? Apa karena nggak pakai body lotion? Pokoknya aku ngerasa badanku beda gitu. Tapi waktu itu memang selain mood swing, malah mood swing itu aku nggak ngerasa kalau eh, hamil. Tapi begitu aku ngerasa kulitku ada yang berbeda, tekstur kulitnya berbeda, gue langsung, if something's changing in your body, itu bisa antara lo sakit atau hamil gitu. Sakit aku kayaknya kesehatanku alhamdulillah sehat walafiat. Wah, janjian hamil ngecek, iya bener. Aduh, sedangkan aku juga deg juga, aduh ini film baru 70%. Alhamdulillah udah 70% selesai ya, Cak. Tinggal 30%. Tapi 30%-nya adalah sisa yang Fight, action. yang fight, iya. Terus udah gitu, yang lebih serunya lagi, di tengah-tengah syuting itu, Winky ada jadwal yang udah nggak bisa dirubah karena jadwalnya dia nge-DJ tapi di Amerika. Jadi kita sebulan nungguin dia jalan 3 minggu, makanya sampai 4 bulan lebih hamilnya Wulan. Dan dia kan selalu Iya, selalu berusaha mau nyoba ya. Wulan tuh orangnya nggak mau kelihatan nggak bisa, nggak mau kelihatan cengeng. Jadi pas itu steger udah gue pasang 4 susun di tengah bangunan kosong di hotel yang nggak jadi, dia manjat dong gitu. Udah manjat, stegernya nyampe ke steger posisi yang ketiga gitu, tiba-tiba dia diam gitu kan. Terus gue kan bilang, ayo terus lagi kan. So ini kan, so maksudnya jadi sutradara yang baik. sutradara Sutradara dan yang kemudian memang kayak lu punya apa ya, teman partner tapi juga pelatih. Ayo naik, it's okay gitu loh. Dikit lagi. Terus dia tiba-tiba dia dari atas gini nengok ngeliat ke bawah. Bantuin dong, jangan ngomong aja gitu. Gue mas dibantuin gimana? Gue bilang, bantuin naik gimana, Bul? Terus akhirnya kan tangganya kan stegernya kan gitu. Jadi dia di sini, gue naik ke dalam gitu. Dia bilang, kenapa? Gue takut tinggi. Dia bilang. Jadi ternyata dia takut tinggi. Tapi dia hamil 4 bulan setengah, dia manjat steger 4. Wah, gue bilang, ngomong dong kalau takut tinggi. Gue kan mau coba, dia bilang. Iya, jadi kalau yang itu adalah bukan karena hamil, tapi karena takut. Jadi memang ya dia tomboy, dia preman, tapi ya itu yang bikin asik sih Tapi kerja bulan. tapi habis pandemi ini, jadi biasanya kayaknya aku ngerasa memang pada saat em, hati dan pikiran kita lagi ke situ terus, apapun itu yang akan menjadi magnet untuk itu datang ke kita gitu kan, atau terjadi dalam itu yang biasanya. Jadi apa yang kemarin aku jalani itu memang yang ada di hati dan pikiran aku lagi pengen kerjain ini gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, awal karir aku dulu memang aku main laga gitu. Kayaknya aku sekarang sudah harus mulai selang-seling kalau memang sekarang aku juga happy karena kan banyak produksi film laga juga, maksudnya bukan hanya satu orang ini yang buat. Kalau waktu itu kan Charles aja gitu kan, Charles aja nggak ada yang lain gitu yang bikin. Terus sama film-filmnya Gue Ari juga Wibowo enggak. udah Di dulu TV ya kan, dulu. Di TV tapi. iya iya film-filmnya Ari Wibowo, terus Charles, terus si Pak yang bikin film-film laga kolosal aku, Pak siapa ya namanya, Pak Budi Almarhum, Sutrisno. ya Pak almarhum Budi ya. Abdul Qadir saudaranya dulu di Borobudur. Ya, Abdul Qadir, betul. Kalau yang di He's a Borobudur great Pak Abdul guy. Qadir. He is, and he died Ya saat meninggal di berjuang lah. lokasi saat syuting. Iya, betul. Dan aku melihat dan aku masih ingat banget botol minum aku buat nadahin dia, maksudnya buat dijadikan bantal dia saat dilarikan ke rumah sakit. Mau nangis gitu. Jadi ya, eh so buat teman-teman yang suka nonton film laga, memang aku udah lama menghilang dari film laga. Kalau memang nanti ke depan setelah pandemi ini, kita berdoa film Indonesia apa namanya marak lagi, kita bisa kembali normal lagi setelah pandemi ini, bioskop buka kembali, produksi film marak lagi gitu, dan tentunya makin banyak genre. Kemarin kan kita udah mulai berkembang ya, Ca, udah mulai banyak genre film yang dikerjakan di perfilman Indonesia gitu. Tadinya psychological thriller susah banget misalnya mencari penonton, tetapi sekarang tidak, kayak semuanya udah rata gitu. Kalau memang filmnya baik, filmnya bagus, penontonnya ada gitu kan. Mau itu genrenya apa gitu. Jadi kayak sekarang aku happy-nya sebagai seorang pemain, genre film makin banyak dan penonton dan selera juga merata. Jadi segala selera itu
terpuaskan lah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan selesai pandemi ini, kalau memang eh, film laga akan diproduksi, aku sekarang udah di hati dan pikiranku, aku akan selang-seling juga selain main film drama atau bikin, aku juga mau main film laga lagi. Makanya sekarang udah cukup berotot belum, Syah? Tuh. Keren. Itu lihat di flyernya yang gue lagi latihan. Gue sampai salut banget lihat fotonya. Gue bilang ini keren banget. Tapi selalu ya, Cak, kenapa begitu badan kita seperti itu, abis itu males. Itu selalu terjadi sama gue. Jadi begitu gue punya targetnya tercapai, abis itu kendor lagi. Abis itu begitu lihat timbangan dan ototnya semua hilang, oh my God, baru mulai lagi gitu. Ya, berbahagialah. Gue makin susah dengan usia gue, udah metabolisme udah parah banget ini. Tambah jauh susah. Oke, Nggak, bisa. ntar gue minta tips ya. Tapi sebelum ini kita kasih lihat dulu. Gue mau ngasih lihat 2 scene fightingnya Wulan lagi. Ini 1, setelah itu nanti yang terakhir. Ya, kita hari ini akan lewat sedikit dari jam 4 karena tadi kita mulainya juga hampir 4.20. Kita sampai 4.10, 4.15 deh. Oke. Yep. Waktu itu Wulan bermain dengan Sandy Tarore, siapa? Omre Saitapi dan Volan Humongio. Ini scene fight-nya dengan Volan. Urusan kita udah selesai kan? Kamu dan Leo nggak akan mengganggu rumah sakit saya lagi. Tenang Pak Dewi, tenang. Begitu bisa terima, saya mengundurkan diri rumah sakit. Dan Leo, itu urusan saya. Dan Dewi, mau kamu apakan anak saya? Tunggu dulu Bu, Di mana Dewi? saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu. Saya bilang di mana anak saya? Bu, saya cuma suruh. Leo dalam dari semua ini Bu. Nggak usah banyak ngomong kamu. Sekarang kamu bilang sama saya, di mana anak saya? Saya nggak tahu Bu, saya nggak bohong. Kalau Ibu nggak percaya, ambil uang ini. Ambil Bu, ambil. Kalian ini orang hebat. Dan yang kita nggak tahu, pada saat Wulan ditendang beneran tadi, usia kehamilannya Adalah sekitar 3 minggu. 1 bulan. Ya. Belum, di bawah 3 minggu. Ini masih semangat 45 karena nggak tahu lagi hamil. Sebenarnya kau pantang dengan perempuan. Sekarang lu bukan perempuan. Lu cuma penghalang bagi gua. Gua hidup senang. Campur lo. Di mana dia? Deni, cukup Deni. Ambil uangnya Deni. Kamu bawa uangnya. Di mana Dewi? Film aku zaman dulu ya. Kapok juga. Ini waktu hamil L. Hai, Shalom. Sangat darah. Oh, belum Itu aku nggak bisa apa sama gua. panggilin London dong. Pikir baik-baik Pak Teri. Begitu Bapak melangkah, berarti transaksi kita tadi hangus Pak. Tolong Dewi. Dewi. Karena Bapak berani langsung. Di mana Dewi? Dewi. Pikir baik-baik Pak Teri. Apa kamu siap kehilangan semua karir dan prestasi Bapak? Maafin aku, Dara. Maafin aku. Aku nggak mungkin kehilangan semua yang aku perjuangkan selama ini. Jadi di scene ini suaminya Wulan itu lebih memilih karirnya daripada anaknya. Ya, jadi waktu itu dia disebelin penonton lah ya. Karena kurang macho man. Kamu belum jawab pertanyaan Dara. Di mana Dewi disekap? Pak, ampun Pak. Aku pinjam Jangan buang waktu. Oke. Tidak ada masalah. Hai. Lihat Mama.
You were in my tummy when I did this. No, I don't like Physica's cracking. Tunggu dulu sini. No, please, no, I don't wanna watch your hand, guys. Berhenti. Karena tembakan kedua saya tidak akan ke udara. Kamu juga perlu tahu. Seorang ibu. Itu menanamku Gimana ini like-nya? bisa memberikan. Oke. Yay. And by the way, inilah anak yang ada di perut waktu syuting Demi Dewi. Ini dia anaknya. Hai hai. Hai. You were in my tummy when I did that movie. And it's not safe lah. Tuh dia bilang it's not safe lah. Betul. Betul. We were so glad that you grow up healthy and pretty. Katanya, oh dia nggak pakai ini nih. We're so glad that you came out healthy. Healthy Alhamdulillah. and pretty. Healthy Alhamdulillah and pretty. banget. Yeah, but Tapi ternyata anaknya juga gitu, blingsetan. Apa? Very active, very energetic, ya kan? Jadi waktu teman-teman tadi lihat itu adegan, itu benar-benar ada satu adegan yang itu yang tadi seperti aku ceritakan. Laga di sebuah film itu memang butuh ketepatan juga. Jadi kita benar-benar nggak boleh kena gitu kan. Tetapi ya memang split second sama split milimeter. Jadi emang benar-benar jadi begitu namanya manusia ya. Manusia kan pasti salah hitung, salah ketepatan gitu. Jadi waktu itu ketendang lah aku, kelempar gitu. Tapi pada saat itu aku nggak tahu lagi hamil. Jadi begitu tahu, aku sama Charles langsung yang berarti yang kemarin aku nggak masalah ketendang karena memang udah ya itu adalah konsekuensinya kita sebagai lagi main film laga gitu, pasti ada fight-nya dan pasti akan ada hal-hal kejadian seperti itu, biru lah, babak belur lah, apa dijaga untuk tidak terjadi, dijaga safety-nya sedemikian rupa. Betul. Tetapi kan apapun bisa terjadi dan itu terjadi dan itu tidak apa-apa gitu. Tetapi begitu kita tahu hamil, berarti yang waktu itu ketendang itu kan gue lagi hamil. Iya, itu hitung-hitungan 3 minggu. Itu 3 minggu. Tetapi kemudian ya kita merasa tenang karena dokternya bilang nggak apa-apa gitu. Gue tenangnya setelah anaknya lahir sih. Setelah anaknya lahir, gue datang nengokin dan gue lihat bener bayinya sehat, baru tenang gue. Jadi walaupun USG dokter udah bilang apa, lo tetap gak percaya ya, Cak, karena you were in the actual scene kan, lo lihat dengan pada saat gue hamil muda itu ditendang, digantung. Iya, digantung di lantai 4 ke bawah. Aduh, bener-bener deh. It was fun though, it was fun. I miss that gitu ya. That's why aku baru kepikiran lagi sejak teman-temanku juga kan main, maksudnya yang deket dan sekitaran aku main laga juga gitu, kayak Dian kan main gitu. Terus ya mungkin jadi hatinya dan matanya kebuka lagi karena teman-teman dekat yang main gitu kan, Jo gitu kan. Gitu terus jadi throwback, ingat-ingat dulu. It's actually really fun gitu because you're doing a lot of things dalam suatu waktu. Kita nggak cuman hanya mendalami peran atau karakternya itu sendiri, tapi kemudian ada kita menghafal lainnya. Jadi kita harus bisa pecah konsentrasi. Jadi banyak banget yang kita dapat pada saat kita main film laga gitu. Secara fisik, secara mental, secara kepiawaian kita di seni peran itu sendiri gitu. Jadi aduh kangen juga ya gitu. Dan akhirnya waktu itu memang makanya nerima yang film Bayang itu yang dari Malaysia itu gitu. Tapi terus kemudian ya itulah, kalau di film kan memang kadang ada yang produksinya lancar, ada yang tidak, dan kebetulan itu film Bayang nggak lancar produksinya dan akhirnya diberhentikan gitu, nggak jadi dilanjutin. Tapi nggak apa-apa, aku dapat ilmu dari situ. Jadi aku sebenarnya kalau orang kan ngelihatnya film aktor-aktor itu adalah yang udah keluar. Tapi sebenarnya semua aktor itu pernah ada film-film yang tidak jadi tayang atau tidak jadi syuting.
Padahal udah proses berjalan itu banyak banget terjadi seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak tahu, misalnya kayak film apa aja sih Mbak Ulan yang nggak tayang, ada Soul Quest, itu film bagus sekali. Syutingnya juga keliling dunia. Terus ada juga yang film syutingnya di Jepang itu apa itu juga nggak tayang. Terus Bayang ini yang action. Cuman kemudian aku nggak pernah ngerasa bagaimana itu pasti ada pelajaran yang didapat kayak film Bayang, filmnya nggak jadi. Tetapi aku udah latihan 2 bulan. Jadi aku punya tabungan kalau sampai di depan aku diajak main film laga, film action, aku tidak dari nol, not from zero, karena aku udah punya dasar gitu. Latihan 2 bulan, Nek. Sampai kering banget Ya waktu itu. kan? Iya, sampai kering Sampai banget. kering, sampai kering banget dan gendut lagi. Oke. Tapi Eh, Ca, main film action dedikasinya memang harus benar-benar eh, harus bukannya main film drama tidak, tapi beda, kita jadi tenaga kita dipakai 2 kali lipat, hati kita dipakai 2 kali lipat, mental kita dipakai 2 kali lipat gitu. Karena kan ya pasti mood swingnya kalau capek kan pasti lebih. Dan main film action itu kan capek sekali gitu. Main film drama aja kita capek dengan satu adegan diulang-ulang terus sampai dapat. Bayangin kalau action dengan sebuah gerakan gitu kan, dengan rasa juga. Kalau kita lagi sakit hati, adegannya lagi fighting tapi dengan sakit hati, dengan dendam, itu capeknya berapa kali lipat, Ca. Udah dendam, double. kesumat, dendam itu kan udah capek, sakit banget kan. Dan kita kan kalau pada saat berperan itu kan rasa itu kan real, rasa itu ada gitu. Jadi rasa itu benar-benar kita rasa. Jadi kalau lagi dendam ya rasanya dendam, dan itu kan rasa dendam itu kan sakit. Biasanya film action itu kan penuh dengan dendam ya. Nah, Pasti oke. dasar dari film. Ini trivia nih, ini trivia. Jadi memang kan lihat ya, betapa dalam bahwa kemudian yang dilihat dan dirasakan Wulan, atau misalnya banyak aktor lain pada saat kemudian misalnya memerankan sebuah adegan atau film laga, pada saat terutama pada saat film itu memang kemudian punya muatan konten drama yang bagus. Jadi bukan hanya tantangan dalam hal fisik, tapi dalam hal kemudian acting, berperan, memerankan emosi itu juga akan menjadi hal yang justru berkali lipat tantangannya. Nah, tapi kalau Betul. buat kami yang filmmaker, salah satu tantangan yang waktu itu cukup paling sulit harus kami lakukan dengan kakak Wulan Guritno adalah meminta dia untuk memotong kuku. Karena dia bilang, kuku gue udah cantik, kenapa mesti dipotong? Gue bilang, nggak bisa, lu fight kukunya panjang, nanti kalau patah-patah gimana? Sayang banget sih, Ca. Dia bilang, bener mesti dipotong. Separuh aja ya, dia bilang. Nggak bisa, gue bilang. Iya kan? Ya kan, di keperempuanan itu, di ketomboyan itu tetap ada. Di dalam imagination aku kan, si Dara ini kan dia seorang ibu. Tapi kan kemudian dia memang, ini sekarang banyak banget yang nanya, film apa itu? Nah mungkin sebelum aku lagi sama Charles, filmnya judulnya Demi Dewi. Kalau teman-teman belum pada nonton dan ingin nonton, sekarang udah bisa ditonton lagi di Disney Hotstar. Jadi memang ya kalian memang harus download. Tapi ada banyak film-film lainnya yang bisa kalian tonton di situ, jadi nggak rugi. Tapi yang pasti pertama-tama nonton Demi Dewi dulu lah, yau. Ya, di Disney Plus Hotstar. Banyak Ya, film-film di Disney Plus sana yang Hotstar. baru premier itu Warkop 4. Warkop Reborn 4 Oh yang ya, bahkan nggak tayang di Indonesia. Sebelumnya ada Biang Kerok 2, itu juga yang nggak tayang di Indonesia. Oke, ya ini nah sekarang ada ya. menjelang penutup nih, karena udah 17:05, saya akan kasih lihat scene pertama saya kemudian bekerja sama dengan Wulan di sebuah series yang judulnya Buceli. Silahkan lihat, karena pada saat diputar waktu lagi di sesinya Irwan Chandra, itu reaksinya luar biasa. Dan di scene ini sebetulnya adalah pertama kali Joe Taslim hadir di dalam dunia industri entertainment. Ini pertama kali Joe Taslim muncul. Iya, ini pertama kali Joe Taslim muncul. So, buat teman-teman penggemar laga, ini eksklusif sekali. Selamat menikmati. Klip ini boleh dicari dimanapun, susah sekali ditemukan. Wow, sedap. Woi, Joe.
Duo maut ya, duo maut. Iya, pembunuh bayaran ceritanya. Ya Allah, masih imut-imut banget berdua ya. Khusus. Iya, masih muda banget ya. Baik, luar biasa. Mm-mm. Bagaimana? Kamu mau coba? Woi. Irwan Chandra apa kabar? Baik. Minggu lalu sama dia. Ini Syarifah Sifa sama Gina Lorenza. Ya ampun, ini tahun berapa, Cak? 2006. Jangan paksa aku melibatkan anak-anak dalam urusan kita. Johan Saimima. Mhm. Jo Taslim. Gue. Jadi dia bisa baca kelemahan orang. Mhm. Dia tahu si Buce punya something yang lebih pada saat ketemu dengan perempuan. Iya, Dia dua bisa perempuan baca. itu ya. Iya. Cukup, Buce. Kemenangan terindah adalah mengalahkan dirinya sendiri. Sudah bahas Sili. Itu hanya alasan bagi seorang pengecut seperti kau. Kamu memang hebat, Buce. Tapi kamu punya satu kelemahan. Kamu tidak sadis. Nah, sekarang mana yang mau kamu bela? Dia atau dia? Bagaimana? Ulan Guritno bermain laga. Seru banget Ada ya. Abimana pula. Iya, everyone's there, semuanya Iya. ada. Ada Abimana pula. Baru gua out Dan- Toto nongol. Dan di Demi Dewi, Abimana jadi Suami lu. ya aku nggak, iya jadi suami aku. Iya. Cuma itu namanya masih Robertino. Iya. Nah ini jadi diingetin Charles akan ini, gue throwback and then I feel alive again. And then I feel enlightened, aduh, betapa serunya ya dulu syuting itu gitu. Lu keren And banget I know- lagi itu. Lu keren banget And- itu.
Dan itu hashtagnya cocok buat aku sama Jo apa, Cak? Hashtagnya. Kita pernah kurus. Jo kecil singset banget. Iya, Jo kecil banget, masih kecil banget. Justru- Sekarang kita emang fit, kita berotot dan lain. Tapi kita mau mensingsetkan tuh susah banget, Cak. Aduh. Kemarin susah banget ya. Kalau lu aja susah apalagi gua. It's the food. Oke, kan sebelum penutupan tipsnya apa? Makanan, Cak, bukan olahraga. Jadi ternyata di umuran di atas 35 mau lo olahraga kayak apa, itu hanya 30%, 70% makanan. Sedangkan kan kita hobinya kan makan ya. Ih, gila, gua suka banget makan. Bakmi, makanan favorit gue tuh bakmi, nasi padang. Susah Emang. udah jadi. Ya kita terima nasib lah. Oke. So, oke, ini berarti episode pertama. Mudah-mudahan nanti kita ketemuan sekali lagi. Tapi Betul, harus dong. iya, Gue kalau jadi kita semangat, Cak, diginiin. Jadi gue langsung, gue mau main film laga lagi. Karena ini gitu. Kemarin soalnya sempet akhirnya pas habis bayang itu, ya pasti adalah sedikit kecewa gitu. Mungkin ini bukan dunia gue gitu. Ada gitunya di hati gue. Karena kok udah mau produksi terus batal gitu. Mungkin ini Tuhan lagi mau nunjukin ke gue, lo tuh arahnya bukan ke sini gitu. Kan kita punya spiritual gimana gitu kan. Makin umur kan makin. Tapi ternyata enggak. Itu memang adalah disimpan dulu untuk sesuatu yang besar ke depan. Siap, Cila. Iya, waktu dan kesempatan itu kan pasti ada. Hanya mungkin memang bukan kita yang ngatur. Kita berusaha, kita nyoba. Yang penting kita jangan nyerah. Iya. Karena Iya. gue kemarin dapat quote yang sangat bagus. Gue nonton satu film dan quote-nya luar biasa keren karena dia bilang. Apa tuh, Cak? Jadi banditnya kemudian bilang, lu adalah lawan paling susah yang pernah gue temui. Susah sekali untuk mengalahkan lu. Terus begitu pasti jagoannya udah pergi, temennya nanya, apa hebatnya dia? Cuman satu, dia nggak hebat-hebat amat secara fisik dan yang lainnya. Tapi orang itu nggak pernah nyerah. Karena dia nggak pernah nyerah, gue nggak pernah bisa ngalahin dia. Dia jatuh kayak apapun, dia bangun lagi. Betul, keren. Keren itu. Oke, silahkan menyampaikan kata penutup buat semua yang udah hadir. Yes, so semuanya sekali lagi thank you for joining us. Mudah-mudahan akan ada episode kedua. Pasti Emang ada. nih Instagram hanya batasnya 1 jam. Nggak puas banget ngobrol sama Charles juga, because emang Charles selain memang seorang sutradara, maksudnya partner kerja, tapi Charles teman lama aku. Jadi pasti kalau cerita-cerita pasti banyak banget yang akan terkuak ya. Betul. Jadi there's gonna be a Banyak second rahasia. session. Ada rahasia. Ya, yang rahasia nggak usah, Cak. Yang gosip nggak usah ya. Yang bagus-bagus aja kayak tadi tuh, tampilin gue yang bagus-bagus. Yang jelek juga ada soalnya, Charles tahu. Nah, there's gonna be a second session. Ditunggu aja. Untuk sementara mungkin kalian kepengen nonton film Demi Dewi, sekali lagi aku ingetin sekarang ada di Disney Plus Hotstar ya, betul ya? Betul, Jadi Disney Plus kalian Hotstar. bisa nonton sambil menunggu pandemi ini selesai dan Wulan main di film laga lagi. Cailah. Amin. Mudah-mudahan bareng ya. Ya makanya nih gue jaga stamina terus, Ca, ya kan. Jadi ini kan sekarang umur udah 39, tapi sekarang kita lihat film-film laga di luar, ada yang cewek apa segalanya, kayak kemarin Wonder Woman yang apa tuh gengnya Wonder Woman, apa musuhnya yang ibunya atau siapa itu kan, mereka umurnya udah berapa, 60, 70, gila badannya fit banget dan fightnya keren banget gitu kan. Makanya gue jaga dari sekarang, jaga terus adalah untuk itu, Cailah. Oke, dan doakan semoga streaming dan berbagai macam hal dengan internet ini tidak menjadi masalah, karena sebetulnya bareng Kang Cecep, karena Kang Cecep JCC Action Team itu gue kenal sama stuntman-nya Gal Gadot di Wonder Woman. Jadi nanti satu hari satu episode gue akan menghadirkan obrolan sama stuntman-nya Gal Gadot dari Wonder Woman. Kita lagi atur waktu. Aku pasti nonton. Siapa tahu pas kita bikin dia jadi lawan, lu kemudian ketemu pairingan, sparring. Wah, keren dong, Cak. Iya dong. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, Amin. ya kan? Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tinggal menunggu waktu yang tepat, Cailah. Oke.
Yang penting jangan pernah menyerah. So teman-teman semua jangan menyerah juga. Nonton di episode Yes. berikut. Dan jangan menyerah juga dengan keadaan ini. Pokoknya semua sahabat-sahabat Instagram gue dan sahabat-sahabat Instagramnya Charles, sahabat-sahabat film Indonesia, di dalam Betul. keadaan ini jangan pernah putus asa. Whatever you're going through, it's gonna pass. Ya. Selalu sehat, pakai masker, protokol kesehatan, dan sampai Betul. jumpa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu, Luluski. Bye.